Halo gengs, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku kembali ngebahas soal motor ya. Yang udah lama banget aku udah nggak bahas soal motor. Dan tentunya masih sama seperti motor yang dulu ya, masih cyber dalam kondisi yang sangat-sangat kritis. Sekarang ya udah kritis banget nih. Saya bilang kenapa kritis, karena ini rangkanya udah bolong ya, udah bolong gengs. Jadi kalau di daerah saya nih cocoknya kayaknya rangkanya tuh terbuat dari aluminium ya. Kalau masih berbau besi atau plat nggak bakalan bertahan lama. Jadi ini full karat, semua full karat ya. Yang besi-besi, yang berbau besi itu pasti berkarat kalau di tempat saya guys. Karena daerahnya sini pesisir pantai ya. Kadar air asinnya tuh tinggi banget. Mau nggak mau nyuci pun harus pakai air asin. Jadi sini saya bahas tentang speedometer ya. Ada beberapa bulan yang lalu, apa mungkin udah setahun, saya sempat ngupload video tentang speedometer yang koslet karena kemasukan air. Nah di situ udah ada sih beberapa orang yang komen dan ternyata itu berhasil, alhamdulillah. Dan ada juga yang komen tuh kenapa ya lampu netral tuh nyala terus gitu kan. Nah itu biasanya tuh dari sensor Korsnelling ya. Sensor Korsnelling itu ada di sebelah kiri di bawah mesinnya. Jadi ini kabel sensor. Nah, letaknya berarti di bawah sini nih. Biasanya kalau nyala terus walaupun kita udah masukin gigi, itu karena dia pernya itu nggak mau balik ya. Bisa jadi udah kalah atau mungkin kotoran, mungkin seperti itu. Jadi saran saya sih diganti ya nggak mahal-mahal amat sih juga kayaknya. Cuman kemarin saya juga sempat bermasalah ya dengan sensor ini, yaitu sensornya tuh nggak mau nyala gengs. Jadi otomatis kalau motor yang menggunakan sensor itu biasanya nggak mau hidup kalau sensornya nggak nyala. Nah saya tuh sempat kebingungan kan, sementara nyari spare part di sini tuh agak susah gengs ya. Untuk motor cyber sendiri ini agak susah. Saya sempat kebingungan dan akhirnya saya putuskan untuk nyambung langsung gengs. Jadi kabel netral itu saya sambung langsung. Yang penting bisa hidup ya. Ya resikonya, efek sampingnya itu netral bakal nyala terus walaupun dimasukin gigi gitu. Jadi saya cari kabel naik ke atas, terus aku sambung langsung ke masa ya. Jadi dia langsung bisa nyala dan seperti ini. Walaupun dimasukin gigi tetap dia nyala ya, tapi posisi motor bisa hidup. Jadi kalau misalnya lampu netralnya nggak nyala, nggak bakalan hidup gengs ya. Nah ini BL-nya nih suka terganti-ganti sendiri ya. Itu mungkin efek dari sambung langsung speedometer ya. Putus kabel speedometer 1 ya, tapi nggak masalah lah buat saya. Yang penting meteran bensinnya masih berjalan dengan baik, terus kilometernya masih berjalan, RPM-nya masih berjalan, udah cukup lah. Kalau masalah ini sih nomor 2 ya, karena ini juga sangat berpengaruh. Karena kemarin kalau misalnya dimatiin kontak, ini speedometernya nggak mau mati gengs ya. Itu ada di video saya juga sebelumnya. Dan yang jadi masalah kemarin itu kan pecah nih pecah nih kaca speedometernya. Nah sebenarnya itu hal mudah ya, cuman kok jadi ribet. Jadi sampai bertahun-tahun ini saya nggak pakein kaca, cuman pakai isolasi putih aja ditempel gitu. Nah terus saya tuh selalu kepikiran kok nggak pakai mika aja gitu, cuman kok nggak sempat gitu belinya ya, padahal cuman seberapa. Dan saya mutusin untuk beli ini gengs. Jadi ini adalah mika spakbor Ninja yang variasi, yang biasanya di sini nih. Itu buat motor Ninja ya, untuk spakbor dalamnya.
Nah itu cuma 15-an ribu sih kalau nggak salah. Itu panjangnya sekitar 70 cm, lebarnya sekitar 20 cm. Nah dan di situ juga ada berbagai macam warna ya, ada putih, ada merah, ada yellow kayak gini, ada kuning gitu. Dan aku memilih yang warna ini, dan saya udah motong ya, udah saya potong sesuai dengan ukuran speedometernya ya. Nah jadi modelnya kayak gini. Di samping keren juga sih ya, keren juga karena warnanya variasi juga, dan saya rasa ini bermanfaat banget juga sih, biar nggak makin koslet ya speedometernya. Untuk melemnya sendiri lebih bagus kalau teman-teman menggunakan double tip ya. Jadi double tipnya tuh taruh sini terus ditempel, cuman kebetulan karena saya nggak punya double tip, jadi saya menggunakan lem G ya, atau lem Korea auto permanen dong. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, jadi saya bakal nggunain ini. Oh ya, yang kedua gengs, ini motor ini sebenarnya udah banyak operasi ya udah banyak kali dioperasi karena saya sendiri orangnya gatalan. Jadi ini kipasnya, pendingin radiator, kipasnya aku sambung langsung ya. Tuh. Bentar ya, kedengaran gak bunyinya gengs. Oke, jadi kipas radiatornya itu saya sambung langsung gengs ya. Itu bermula dari pada waktu saya itu berpergian mudik ke kampung. Itu motor saya ini sempat overheat ya, sempat overheat. Jadi ini merahnya ini nyala, terus mesinnya langsung mati gitu. Jadi harus nunggu dingin dulu baru bisa disetar hidup. Nah di situ kayaknya karena karat ya, karena kondisi karat itu kipasnya tuh jadi berat mutarnya ya. Nah di situ saya putuskan mendingan saya sambung langsung, dengan begitu lebih aman. Jadi sebelum motor hidup saya udah bisa pastikan kipasnya berfungsi dengan baik apa tidak ya. Nah, cara sambungnya sih mudah aja. Ini saya sambungnya langsung di kunci kontak ya gengs ya. Nah, ini. Jadi pada saat kontak on dia langsung otomatis terputar. Kalau kita bikin saklar takutnya lupa gengs ya gitu, karena kita sekarang udah nggak mengandalkan otomatis yang ada di motor sendiri. Jadi kalau takutnya saklar, kita udah perjalanan jauh baru kita ingat lupa nyalain kipasnya. Nah itu kan berakibat fatal ya gengs ya. Jadi untuk seperti itu saya saranin gak usah pakai saklar, mending sambung langsung aja ke kontak. Cuma jangan dibiarin aja kayak gini ya kan. Kalau kayak gitu udah jelas 5 menit aja kita kor ya. Jadi pastikan mau jalan, dan disitu juga membuat kita jadi gak lupa matiin kontak ya gengs ya. Karena kebiasaan biasanya kalau kita udah hidupin motor terus singgah matiin langsung di engine stop gitu ya. Nah di situ kadang tuh lupa kita matiin kontak ini guys ya. Nah dengan adanya kipas yang bunyi seperti ini, kita engine stop, dia tetap mati mesinnya tapi kipas berfungsi. Jadi kita bisa tahu oh iya kontaknya masih hidup gengs. Nah gitu, jadi kita matiin. Karena terus terang aku udah berapa kali ya itu aki tekor gara-gara nggak dimatiin kontaknya. Jadi cuman engine stop gitu aja langsung turun dari motor. Tiba-tiba lihat kok lampu belakang nyala terus gitu kan. Nah, udah langsung tekor akinya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Saya nggak mau lama-lama, kita langsung tempel ini aja guys. Sini aku udah sediain lem G. Kita harus taruhnya sedikit-sedikit ya guys, perlahan. Soalnya kalau langsung tumpah ini dia bisa jatuh ke spidonya ya. Ini seperti ini aja. Kita kan udah tahu nih batasnya sampai di mana. Nah saya ngambil batas yang ini aja, yang lurusnya tapi kecil ini. Sorry ya kalau agak goyang-goyang soalnya
aku sambil megang handphone. Ini kalau kelamaan juga ini bahaya nih, bisa kering sendiri dia. Jadi jangan sampai kelamaan guys. Nah, ini kan udah mulai kering ini, astaga. Kayaknya agak susah sih ini. Ini ya saran saya sih kalian mending pakai double tip aja atau enggak lem kaca ya, lem akuarium ya. Yang silikon itu lebih bagus ya dibanding lem ini. Ini harus cepat. Ini udah aku balik lagi nih. Masih kering, cepat kering dia. Oke, kita langsung tempel aja. Sudah seperti ini. Kalau udah pas. Nah ini jeleknya nih kalau lem kayak gini kan, dia berembun di dalam. Nah, nyesel nih aku pakai lem ini. Tapi udahlah, daripada kemasukan air gengs. Jadi jangan ditiru ya, mendingan pakai double tip atau lem akuarium ya. Oke. Oke, kayaknya udah kelem ya guys. Udah rapat, udah aman lah. Sebenarnya udah kepikiran sih, cuman nggak sempet aja sih, entah sok sibuk atau gimana ya. Kok sampai yang hal kayak gini disepelekan, padahal ini fatal banget guys. Kayaknya udah rapat guys ya. Jadi setidaknya ini udah aman lah, kalau dicuci udah aman banget. Nggak usah takut lagi kemasukan air ya. Dia merata sendiri di dalam. Ini udah aman gengs ya. Jadi ya seperti itu. Juga ada teman-teman yang pengen nanya ya seputaran cyber, di komen aja di bawah, nanti bakal saya jawab. Ini kacanya menggunakan spakbor variasi ya, yang universal itu yang biasa dipakai oleh Rex King atau Kawasaki Ninja ya. Kemudian di sini aku juga menambahkan format ya. Terus di sini ada ini. Ya, ini tambahan-tambahan sih. Ini warnanya udah beda lagi ya. Kayaknya setiap bulan atau ganti-ganti warna mulu. Dan ini rencana variasinya saya bakal ganti merah. Jadi tunggu video saya selanjutnya. Ini saya udah mulai nyicil-nyicil ya, merah-merahnya ini udah mulai nyicil. Ini stikernya saya bakal cabut. Udah lama. Bakal cabut terus dicat ulang. Kemudian rangkanya bakal direnovasi ya. Entah saya bakalan bikin rangka yang buatan itu yang dari pipa, atau ini aja yang bakal saya tempel ya. Nantilah dilihat gimana. Oke, thank you guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Salam Cyber Indonesia.